Sahabat adenium, tanaman hias adenium adalah tanaman hias yang tetap populer sampai saat ini. Bentuk batang yang unik dan berbunga cantik, sehingga tanaman hias ini punya julukan kerennya, yaitu si mawar gurun yang paling diminati sampai saat ini di seluruh dunia. Dalam perawatan atau pemeliharaan pasti kita punya masalah, yaitu tanaman mawar gurun kita tidak berbunga atau tidak subur. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengatasi masalah tersebut dengan melakukan pemupukan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16. Sahabat adenium, kapan waktu yang tepat kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16? Jadi ada tata cara melakukan pemupukan pada tanaman hias adenium dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 Mutiara. Sebelum kita lakukan pemupukan tanaman hias adenium atau si mawar gurun kita, sebetulnya kita mengenal dulu apa itu pupuk NPK Mutiara 16-16 yang sangat bermanfaat untuk tanaman hias kita karena menyediakan unsur hara makro yang seimbang. Pupuk ini memacu pertumbuhan vegetatif atau mempercepat tumbuhnya tunas, daun yang rimbun, dan batang yang kokoh, serta mendukung pembentukan bunga pada tanaman hias adenium, menjadikannya lebih subur, sehat, dan indah. Seperti sahabat adenium, bisa juga kita lihat video kita. Di sini kita publikasikan bagaimana sebelum kita lakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 dan setelah kita melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk Mutiara 16-16-16 yang sangat luar biasa, nanti pertumbuhan bunganya yang sangat lebat dengan juga pertumbuhan daun dan juga pertumbuhan cabang yang sangat luar biasa. Nah, sahabat adenium semua, manfaat utama dari pupuk NPK 16-16-16 Mutiara untuk tanaman hias adenium kita, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan daun dan tunas baru. Karena kandungan nitrogen 16% merangsang produksi klorofil, membuat daun tanaman hias tampil lebih hijau, segar, mengkilap, dan tidak kusam seperti sahabat adenium lihat di tempat kita. Adapun manfaat dari pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16-16-16 yaitu menguatkan akar dan batang sehingga membuat tanaman hias adenium kita berbonggol besar karena kandungan fosfornya juga 16%, memfasilitasi pembelahan sel sehingga memperkuat perakaran. Hal ini membuat batang tanaman hias kokoh dan tidak mudah roboh seperti sahabat adenium melihat, yaitu tanaman hias adenium kita dengan batang yang kokoh dengan bonggolnya yang sangat luar biasa besar juga.
NPK Mutiara 16 ini juga dapat meningkatkan ketahanan tanaman karena kandungan kalium di dalamnya adalah 16%, mengatur sistem transportasi nutrisi dan air yang membantu tanaman hias lebih tahan terhadap stres lingkungan, serangan penyakit, dan cuaca ekstrem. Nah, untuk yang terakhir, manfaat dari pupuk NPK Mutiara 16 ini yaitu mendukung pembungaan karena unsur hara yang seimbang sangat ideal untuk merangsang kesuburan tanaman sehingga tanaman hias adenium kita rajin berbunga, bisa mekar dengan lebih optimal dan warna yang lebih cerah. Sehingga dengan menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 ini, bunga dari tanaman hias kita lebat. Seperti sahabat adenium melihat nanti bagaimana perkembangan dengan kita menggunakan pupuk NPK Mutiara 16 pada tanaman hias adenium. Nah, sahabat adenium, kapan kita melakukan pemupukan pada tanaman hias adenium dan bagaimana kita melakukannya sehingga tepat untuk penggunaannya pada tanaman hias adenium. Jadi untuk menghindari tanaman hias menjadi panas atau layu akibat kelebihan dosis, terutama nitrogen, maka gunakanlah dengan bijak. Ini ada dua cara yang kita lakukan pemupukan pada tanaman hias adenium. Di sini di tempat kita yaitu dengan kondisi cuaca, ada cuaca musim pengering dan ada cuaca pada musim hujan. Di sini di saat musim hujan tiba, maka kita gunakan pemupukan dengan sistem tabur, yaitu kita taburkan pupuk NPK Mutiara 16, yaitu saya di sini gunakan setengah sendok makan atau 1 sendok teh yang kita taburkan ke media tanam seperti yang sahabat adenium lihat di waktu saya melakukan pemupukan dengan sistem tabur, yaitu dengan menaburkan ke media tanam. Di sini kita tanam adeniumnya di media pot, maka kita sesuaikan dengan jumlah media tanamnya di pot. Kalau memang media tanamnya lebih banyak, lebih besar pot yang kita gunakan, maka sahabat semua dapat menyesuaikan dengan kondisi media tanamnya. Maka di sini saya gunakan sesuai dengan jumlah media tanamnya. Di sini saya gunakan setengah sendok makan, yaitu 1 sendok teh yang saya taburkan di media tanamnya seperti sahabat adenium melihat. Sebelum kita lakukan pemupukan, lebih baiknya sahabat semua membersihkan dulu media tanamnya dari rumput atau tanaman liar yang dapat mengganggu tanaman hias adenium, sehingga penggunaan dari pupuk NPK Mutiara 16 tidak optimal karena ada persaingan nutrisi karena dengan adanya rumput di media tanam atau tanaman liar, maka buanglah tanaman liar sebelum kita gunakan penggunaan pupuk NPK Mutiara 16 pada tanaman hias adenium kita seperti yang saya lakukan ini. Nah, dikala musim pengering datang, maka kita melakukan pemupukan dengan sistem yaitu kocor, yaitu melarutkan pupuk NPK 16 Mutiara ke dalam air. Maka larutkanlah 1 sendok teh pupuk NPK Mutiara ke dalam 2 liter air, lalu kita siramkan
Larutan tersebut ke media tanam secukupnya. Lakukan pemupukan ini setiap 1 hingga 2 minggu sekali dengan sistem kita kocor ke media tanamnya. Ini kita lakukan pemupukan pada saat-saat musim pengering, yaitu musim panas seperti yang kita lakukan. Jadi ada 2 metode yang kita lakukan pemupukan pada tanaman hias adenium kita. Nah, sahabat adenium semua, itulah tata cara dan penggunaan pupuk NPK Mutiara 1616 pada tanaman hias adenium. Nah, seperti yang kita uraikan tadi, ini pupuk NPK-nya yang berbentuk seperti ini yang kita taburkan ke media tanamnya pada tanaman hias adenium. Jadi ada 2 cara kita lakukan pemupukan pada tanaman hias adenium. Ada 2 musim yang di tempat kita, yaitu musim pengering dan musim penghujan. Saya tekan kembali, lakukanlah penggunaan pupuk NPK Mutiara 1616 pada tanaman hias adenium agar tanaman hias adenium kita berbunga lebat dan rajin berbunga sehingga cantik mempesona sesuai dengan gelarnya, yaitu bunga mawar gurun. Oh ya, sahabat adenium semua, adenium yang populer dikenal sebagai bunga kemboja Jepang juga berasal dari kawasan kering di benua Afrika, mulai dari Senegal hingga Sudan dan wilayah selatannya. Karena di semenanjung Arab itu banyak bunga dari tanaman hias adenium ini, yaitu maka dijuluki sebagai tanaman hias bunga mawar gurun. Tanaman ini juga dijuluki sebagai desert rose, yaitu mawar padang pasir, dan mendapatkan nama ilmiahnya dari wilayah Aden itu, ibu kota Yaman, yaitu menjadi salah satu habitat aslinya di alam liar. Tanaman sukulent ini tumbuh di daerah gersang seperti daerah gurun pasir. Jadi dengan menggunakan bonggol akarnya yang besar untuk menyimpan persediaan air. Jadi sangat cocok tanaman hias adenium ini untuk kita koleksikan atau kita pelihara atau kita budidayakan menjadi di taman di depan rumah seperti sahabat adenium lihat. Ini saya tempatkan tanaman hias adenium ini di tempat full matahari dan hindari tanaman hias adenium ini di tempat yang lembab. Jangan pernah menempatkan tanaman hias adenium ini di tempat lembab karena mudah terserang penyakit atau jamur. Demikian sahabat adenium semua, pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di kesempatan, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.